Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Kara adalah organisasi yang masih misterius saat ini di anime Boruto. Ada yang bilang Kara adalah Akatsuki-nya Boruto. Namun kedua organisasi ini memiliki perbedaan dalam sistem keanggotaannya. Jika Akatsuki terdiri dari pemimpin dan anggota saja, beda halnya dengan organisasi Kara. Kara dibagi menjadi dua divisi, yaitu Inners dan Outers. Inners adalah divisi Kara yang setiap anggotanya bertanggung jawab atas wilayah tertentu. Masing-masing anggotanya memiliki tato angka Romawi di wajahnya. Mengenakan jubah berkerudung hitam dengan lapisan merah, diikat pada bahu kanan dengan pin perak. Sementara itu Outers adalah divisi yang membantu Inners untuk menyelesaikan misinya dari luar. Dan mereka tidak memiliki tato angka Romawi seperti Inners. Nah, inilah daftar 12 anggota Kara beserta kekuatannya yang telah diketahui. Namun sebelum ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu. Mari kita bangun channel ini bersama. 1. AO. Ya, AO dari Kirigakure termasuk anggota Kara. AO termasuk bagian dari Outers. AO terungkap selamat dari ledakan yang menewaskan Shikaku Nara dan Inoichi Yamanaka. Kalau kamu lupa, AO termasuk yang berada di markas saat bangunan itu diledakkan Biju Dama dari Chubi. Meski begitu, seluruh tubuhnya kini terpaksa diperkuat dengan teknologi ninja. Byakugan yang menjadi senjata andalannya pun tampaknya sudah rusak. Di versi manga ia tidak pernah terlihat menggunakannya saat menghadapi tim 7. Sebagai anggota Kara, AO lebih memilih menggunakan teknologi canggih seperti Gatling Gun yang menembakkan peluru cakra. Momen di mana AO menggunakan jutsu, ia justru memanfaatkannya untuk menyelamatkan Boruto sementara dirinya terbunuh oleh Kashin Koji. 2. Garo. Garo adalah salah satu Outers Kara yang muncul setelah AO. Garo termasuk anggota Kara yang kekuatannya sudah diperlihatkan. Sayangnya, dia tidak bisa beraksi banyak karena ia dibunuh oleh Kawaki. Pada dasarnya, Garo mengandalkan teknologi ninja untuk bertarung. Meriam khusus di lengannya dapat menembakkan proyektil, seperti meriam lengan punya Megaman. Armor yang dikenakan Garo juga membantunya untuk melindungi diri dari serangan Kawaki. Kawaki baru bisa mengatasi Garo setelah karma Kawaki beresonansi dengan karma Boruto. Setelah itu, tampaknya Kawaki menggunakan Zanma no Shinka yang diserap Boruto dari Kashin Koji untuk menghancurkan Garo. 3. Garashi. Garashi adalah Outers Kara yang muncul di animenya pada episode Jejak Kara. Memiliki latar belakang tumbuh di Amegakure, Garashi menjadi yatim piatu setelah Perang Dunia Shinobi keempat. Dia diambil oleh seorang pria yang membesarkannya dan anak-anak lain sebagai sebuah keluarga. Pria itu juga mengajari mereka beberapa ninjutsu. Saat Amegakure terus runtuh, Garashi menjadi putus asa untuk bertahan hidup. Dia kebetulan bertemu Kara, yang menginspirasi Garashi untuk bergabung dalam kampanye mereka mengubah dunia. Untuk membuktikan kesetiaannya kepada mereka, Garashi tanpa ragu membunuh teman-temannya untuk menyembunyikan keberadaan Kara. Dia mulai beroperasi di desa sebagai pengintai untuk memastikan tidak ada yang mengetahui keberadaan Kara. Hingga akhirnya Sai dan Sasuke mendapatkan petunjuk soal markas Kara di Amegakure. Namun Garashi lebih memilih untuk bunuh diri ketimbang memberikan informasi soal Kara kepada Sai dan Sasuke. 4. Delta. Delta adalah Inners Kara yang muncul di manganya, dan memiliki angka 1 Romawi di wajahnya. Seperti para anggota utama Kara, tubuh Delta sudah dimodifikasi sepenuhnya. Ia pun bisa beregenerasi dari luka dan memperkuat fisiknya. Dia juga punya cukup kekuatan, kecepatan, dan stamina untuk melawan Naruto dengan Rikudo Sennin Mode. Yang jadi ancaman bagi musuh-musuhnya adalah mata Delta. Dia bisa menyerap jutsu seperti Rinnegan, serta meluncurkan tembakan energi yang dapat merusak regenerasi. Kawaki yang tubuhnya bisa beregenerasi pun jadi kehilangan satu lengan secara permanen karena Delta. Kemampuan Delta yang ngeri lagi adalah dia bisa bangkit dari kematian. Kesadaran Delta tampaknya bisa dipindahkan ke drone. Satu tubuhnya sudah hancur setelah melawan Naruto, namun karena drone miliknya bisa pulang, dia pun hidup lagi dengan tubuh cadangan. 5. Kashin Koji.
Koji adalah hasil cloning dari Jiraiya yang dibuat oleh Amado. Dia adalah mantan Inner Skara, yang bertanggung jawab atas sektor di pinggiran negara api. Dia memiliki angka 2 Romawi pada wajahnya. Disebut mantan anggota karena dia justru membelot, atau berkhianat pada Kara, dan ingin membunuh Jigen alias Ishiki. Dalam manganya Kashin Koji telah membunuh anggota Kara lain yaitu Ao, Outer Skara, dan Victor, Inner Skara. Tujuan awal dia diciptakan adalah untuk memancing kebangkitan Otsutsuki Ishiki menggunakan tubuh Jigen. Akan tetapi dia justru kalah dari Ishiki, namun Koji berhasil lari dari Ishiki dengan bantuan Kuchiyose kataknya. Kashin Koji bisa menggunakan beberapa jutsu yang sama seperti Jiraiya seperti Kuchiyose katak, Cho Odama Rasengan, Ranji Shigami no Jutsu, Harikizo, Katon Daien dan, bahkan Sage Mode. Dan Sage Mode yang dimiliki Koji lebih sempurna daripada milik Jiraiya, karena tidak perlu bantuan dari luar, dan fisik yang tidak berubah menyerupai katak. 6. Goro. Goro adalah Inner Skara yang muncul di manganya, dan memiliki angka 3 Romawi di wajahnya. Goro ditugaskan untuk menjaga Naruto yang disegel oleh Ishiki dalam sebuah wadah. Dari segi kekuatan, Goro sejauh ini mampu didesak oleh tim 7 dan Kawaki. Tapi sebenarnya pria ini juga berbahaya. Dia memiliki kemampuan generasi yang sangat tinggi karena dia mampu memindahkan inti tubuhnya seenaknya, dengan cepat pula. Bila kepalanya hancur tapi inti tubuhnya sudah dipindahkan, maka Goro akan bisa jadi utuh lagi. Goro juga dapat mengeluarkan virus untuk melemahkan musuh-musuhnya. Musuh yang terlalu gegabah dapat dilemahkan oleh serangan virus Goro ini. Selain itu, virus pun tak bisa diserap oleh segel karma milik Kawaki dan Boruto. Namun berkat kerjasama dari tim 7 dan Kawaki, inti tubuh miliknya dapat dihancurkan oleh Sarada dengan menggunakan Chidori. Meski begitu, Goro ternyata belum mati dan justru menjadi raksasa. Boruto yang kemudian dirasuki oleh Momoshiki berhasil memusnahkan Goro seutuhnya dengan menggunakan Rasengan raksasa. 7. Jigen alias Ishiki. Jigen adalah Inner Skara sekaligus pemimpin Kara, di manganya saat ini dia sedang menjadi sorotan. Dan dia memiliki angka 4 Romawi di wajahnya. Otsutsuki Ishiki adalah seorang Otsutsuki yang datang ke bumi berpasangan dengan Otsutsuki Kaguya, namun Kaguya berkhianat dan membuat Ishiki sekarat. Dengan keadaan tersebut dia terpaksa menjadikan Jigen sebagai wadahnya. Jigen dulunya hanyalah seorang biksu biasa yang tidak sengaja menemukan Ishiki. Dengan kebangkitannya yang diakibatkan oleh Kashin Koji, Jigen sebagai wadahnya tidak kuat untuk menahan kekuatan sejati Ishiki, sehingga nyawanya tidak akan bertahan lama. Karena hal itulah Ishiki membutuhkan wadah yang cocok, yaitu Kawaki, dengan menanamkan segel karma padanya. Ishiki memiliki sebuah doujutsu dan belum diketahui secara resmi namanya. Sejauh ini kekuatan yang diketahui adalah Jutsu Sukuna Hikona, jutsu yang bisa mengecilkan semuanya, selain makhluk hidup, kecuali dirinya sendiri. Jutsu ini simpel tapi cukup merepotkan Sasuke dan Naruto saat melawannya. Kemudian jutsu lainnya adalah Daikokuten, di mana benda-benda yang dikecilkan dapat disimpan dalam dimensi terpisah, dan mengeluarkannya kembali kapanpun dia mau. Gara-gara jutsu ini, Kashin Koji terjebak di bawah sejumlah pilar. Selain itu Ishiki juga memiliki jutsu ruang dan waktu untuk berpindah tempat dengan cepat. 8. Victor. Victor adalah Inner Skara, yang memiliki angka 5 Romawi di wajahnya. Dalam anime dia diketahui menjadi presiden dari perusahaan farmasi yang bertujuan untuk meneliti sel Hashirama. Debutnya sendiri belum banyak diperlihatkan, akan tetapi di anime dia mendapat kesempatan untuk disorot, tidak seperti di manganya. Dalam manganya Victor hanya mendapat peran yang sangat singkat, sebelum akhirnya dibunuh oleh Kashin Koji. Jadi kita tidak banyak mengetahui latar belakang Victor di manganya, akan tetapi debutnya di anime masih berlanjut. Kekuatan Victor belum diketahui, karena dalam manganya sendiri, ia keburu dibunuh oleh Kashin Koji. Mungkin nanti di animenya kita akan ditunjukkan seperti apa kekuatannya. 9. Kode. Kode adalah Inner Skara yang sudah muncul di manganya. Dia memiliki angka 6 Romawi di wajahnya. Di sini Kode punya karakter yang sangat misterius, dari kesombongannya Mimin yakin dia juga kuat, bahkan Mimin berpikir mungkin dia juga Otsutsuki, namun ini hanya spekulasi saja. Alasannya karena Kode tahu banyak tentang segel karma. Dia juga tahu dimensi judi milik Ishiki dan bahkan pernah ke sana. Namun Kode belum punya peran yang dominan di manga Boruto sejauh ini. Tampaknya sudah dipersiapkan untuk hal yang besar di versi manga. Jadi kita bisa menanti momen dia unjuk gigi nanti.
10. Diva. Diva adalah Iner Skara yang merupakan karakter orisinil di animenya, dia tidak ada disebutkan dalam manganya. Diva memiliki angka 7 Romawi di wajahnya. Sejauh ini dalam animenya dia baru muncul hanya sekilas-sekilas saja, dan belum berbuat banyak. Dia memiliki hubungan dengan anggota lain, yaitu Victor. Dalam episode 161, dia tampak berinteraksi dengan Victor, dan bersiap untuk mengacaukan rencana Boruto dan kawan-kawan dalam pencarian sel Hashirama. Sampai video ini diupload, kekuatan Diva masih belum diketahui, jadi kita nantikan saja dalam episode selanjutnya. Sesuai dengan spoiler Boruto yang pernah Mimin buat, Diva akan menghadang Boruto dan kawan-kawan nanti. 11. Kawaki. Kawaki bisa dibilang salah satu Iner Skara, meskipun dia terpaksa, dan saat ini dia dalam perlindungan Konoha. Dia memiliki angka 9 Romawi pada wajahnya. Kawaki saat masih kecil hanya hidup dengan ayah yang sering menyiksa dirinya. Kemudian ia dibeli oleh Jigen, dan dijadikan bahan eksperimen penanaman segel karma Ishiki. Dari semua anak yang dijadikan percobaan, hanya Kawaki yang sanggup menahan segel karma Ishiki. Namun saat ini segel karma Kawaki berhasil dihilangkan, karena Ishiki telah bangkit menggunakan tubuh Jigen. Tapi meski demikian, entah bagaimana di masa depan, Kawaki terlihat tetap memiliki segel karma dan bertarung dengan Boruto. Seperti halnya anggota yang lain, tubuh Kawaki telah dimodifikasi, sehingga tubuhnya dipenuhi dengan teknologi ninja. Dia bisa biregenerasi karena hal tersebut. Selain itu dengan segel karma yang dimiliki, dia bisa menyerap ninjutsu, dan juga menggunakan jutsu ruang dan waktu ketika segel karmanya berensonansi dengan segel karma Boruto. Dia juga tertarik dengan ninjutsu karena melihat Naruto, khususnya dia cukup tertarik dengan Kage Bunshin. Kawaki juga diisukan membunuh Naruto di masa depan, sesuai dengan kalimat yang diucapkannya di episode 1 Boruto. 12. Amado. Amado adalah satu-satunya divisi pengembang teknologi Kara. Dia berinteraksi langsung dengan Iner Skara, jadi bisa dibilang dia adalah anggota utama Kara juga. Amado bisa dibilang ilmuwan yang sangat jenius, bahkan mungkin setara dengan Orochimaru. Dialah yang bertanggung jawab dengan pengembangan teknologi organisasi ini, baik itu pembuatan tubuh anggota ataupun senjatanya. Latar belakang Amado belum diketahui lebih jelas. Di manganya dia adalah dalang dari semua yang terjadi saat ini, mulai dari pembuatan Kashin Koji yang merupakan cloning Jiraiya, pelarian Kawaki dari markas Kara, sampai kebangkitan Ishiki menggunakan tubuh Jigen. Sejauh ini Amado masih bergelagat baik, akan tetapi Mimin justru curiga dengannya, karena apa yang terjadi sesuai persis dengan apa yang direncanakannya, bahkan mendapat perlindungan dari Konoha juga sudah direncanakan. Dan dia juga tahu jika Kashin Koji tidak akan sanggup mengalahkan Ishiki, dan hanya akan menjadi pemancing kebangkitan Ishiki menggunakan tubuh Jigen saja. Aneh saja menurut Mimin, apa yang direncanakan Amado berjalan sangat lancar, dia seperti mengendalikan semua kejadian dan tiap karakter, baik itu Ishiki, Kashin Koji, Naruto, Sasuke dan Kawaki, dia seperti orang yang mengetahui segalanya, asal-usul Otsutsuki bahkan Jubi. Kita tunggu saja apa sebenarnya tujuan dan asal-usul dari Amado ini. Nah, itulah tadi pembahasan ke-12 anggota Kara beserta kekuatannya sejauh ini. Gimana nih menurut Mina? Jika kalian ada pendapat lain atau mau request silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe. Thank you.